Selamat datang di Selaras Podcast, platform untuk self-development dan self-healing. Kita ngobrol santai aja, karena materinya berat, tentang grief. Jadi, kita nggak perlu serius-serius banget lah. Sebelum kita mulai bahas tentang grief, disclaimer dulu, aku nyoba format baru, video. Jadi pembawaan aku kebawa dari nge-YouTube. By the way, aku juga bakalan upload ini di YouTube pribadi. Jadi kalau kalian mau nonton di YouTube, kalian bisa lihat di deskripsi mungkin ya, linknya. Terus aku juga mau nyobain timestamp di Spotify, tapi menurut informasi yang aku dapetin di internet, dia itu cuma bisa di mobile app kayak Android dan iOS. Jadi yang di desktop, sorry banget gak bisa ngeliat timestampnya, tapi nanti di YouTube bakalan ada timestampnya. Terus karena kita ngobrolnya santai, mungkin aku bakalan memanggil diriku sendiri sebagai aku, atau sebagai gue, atau bahkan sebagai saya. Jadi kalau kalian bingung tiba-tiba kok berubah-berubah, ya ini pembawaan saya ketika santai. Saya tidak memikirkan saya memanggil diri saya siapa, memanggil orang lain siapa. Kecuali kalau memang ada lawan bicaranya, mungkin saya akan menyesuaikan diri cara memanggilnya. Tapi karena ini sendiri, hanya ada kucing saya, jadi ya. Lalu ada trigger warning. Trigger warning bukan bermaksud menyinggung hal-hal yang sensitif, tapi mungkin buat kalian yang sedang berduka, ada part-part yang mungkin akan menyentuh hati kalian. Jadi bersiap diri, cari tempat yang aman, yang nyaman, supaya ketika hal itu terjadi, kalian ke-trigger, kalian bisa mengeluarkan emosi kalian. Disclaimer-nya panjang, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai podcastnya. Kenapa aku milih tentang grief, duka setelah kehilangan? Kemarin aku mulai puasa. Ketika buka puasa, tiba-tiba aku merasa low moodnya, tiba-tiba bengong kerjaannya, dan napasnya jadi berat, dadanya jadi berat. Aku bingung kenapa itu terasa tiba-tiba begitu aja. Lalu karena aku nggak tahu harus kemana dan selaras belum jadi, akhirnya aku nanya ke ChatGPT. Setelah aku perintahin ke dia jangan nyimpan informasi apapun yang aku tulis di sana, dan aku berdiskusi dengan ChatGPT. ChatGPT bilang kalau itu bukan sedih, tapi itu respon trauma. Setelah digali lagi lebih dalam, trauma itu ternyata adalah grief atau berduka yang belum selesai. Itu yang menginspirasi aku untuk memulai podcast ini. Sekarang kita ngomongin tentang proses berduka. Jadi dari kita menerima berita sampai kita bisa hidup selayaknya kita hidup seperti tidak terjadi apa-apa, itu ada prosesnya.
Proses pertama, kita menerima berita kehilangan. Berita ini bisa dari orang lain atau kita melihat fakta bahwa kita kehilangan. Ketika kita menerima berita itu, ada 4 respon yang kita punya. Dan kita cenderung ke salah satunya. Respon itu ada 4F, ada fight, flight, freeze, and fawn. Fight itu bahasa Indonesianya berantem. Artinya kita siap untuk melawan siapapun yang mengancam kita. Flight itu maksudnya adalah kabur. Jadi ketika ada sesuatu yang mengancam kita, kita cenderung untuk kabur. Freeze ini kita membeku. Jadi kalau kita di alam ada bunglon yang berkamuflase seperti lingkungannya. Itu salah satu cara nge-freeze. Kalau di kita nge-freeze itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun, hanya diam aja. Terakhir adalah fawn. Dia itu menghindar dengan cara menyenangkan lawannya atau menyenangkan dirinya sendiri. Untuk konteks aja, aku adalah tipe yang freeze, tipe respon yang freeze. Jadi ketika ada ancaman atau ada sesuatu yang tidak mengenakan, aku cenderung diam, shutdown, dan flat gitu aja. Lanjut, setelah kita menerima berita, kita mulai ke step selanjutnya yang namanya denial atau penyangkalan. Dari keempat respon tadi, semuanya itu menyangkal bahwa kehilangan yang dia alami itu tidak mungkin, tidak terjadi. Kalau fight ini dia bakalan beradu domba mungkin. Kalau yang flight dia menghindari emosinya atau menghindari kabar-kabar yang simpang siur. Kalau freeze dia benar-benar diem. Dan kalau fawn dia menganggap hanya bercanda saja. Semua itu jenis-jenis denial atau penyangkalan bahwa berita kehilangan itu tidak benar. Lanjut, ada anger. Anger ini bisa kayak fight, dia bakalan marah-marah, atau anger yang lebih ke menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Jadi dia menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Ketika kita anger, kita mencoba untuk meluapkan emosi kita, tapi biasanya tidak tahu caranya gimana, jadi termanifestasi sebagai marah. Lanjut, ada bargaining. Saya nggak tahu cara ngomongnya gimana, tapi tulisannya bargaining. Di bargain ini kita tawar-menawar. Seandainya hal ini tidak terjadi, seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya, dan seandainya, kita merekayasa masa lalu sehingga kehilangan itu tidak terjadi. Lanjut, ada depresi. Nah, depresi ini
muncul ketika kita sudah terlalu lama menolak fakta bahwa kita kehilangan, dan rasa sedih itu muncul. Setelah ini kita akan bahas tentang mekanisme di dalam tubuh kita, kenapa kita bisa depresi. Tapi untuk sekarang, penjelasan tentang depresi itu kayak gitu. Terakhir, ketika kita sudah melewati depresi ini, kita sudah mengakui perasaan depresi ini dan memprosesnya, kita akan mulai masuk ke acceptance atau penerimaan. Penerimaan ini ketika kita sudah menerima fakta bahwa kita kehilangan, fakta bahwa apa yang hilang di diri kita memang sudah hilang, dan kita menyadari bahwa ada hikmah di balik kehilangan itu. Itu proses berduka. Proses ini tidak seperti step by step. Kadang dia bisa loncat, kadang dia bisa mundur. Tergantung dari bagaimana setiap orang itu memproses rasa dukanya. Jadi kalau kamu masih bargain mungkin, dan tiba-tiba kamu mundur sebagai denial, itu nggak apa-apa. Karena ini bukan step by step yang harus maju. Ini adalah sebuah proses yang harus kita lalui, dan setiap orang cara melaluinya tuh beda-beda. Sekarang kita masuk ke apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita berduka. Ketika kita menerima berita tentang kehilangan, kita mengalami dua hal. Pertama, yang terjadi pada saat itu adalah rasa sakit yang mirip seperti sakit fisik. Dan yang terakhir, di bulan-bulan berikutnya adalah kita meratapi kesedihan yang terjadi setelah rasa sakit itu hilang. Prosesnya begini. Ketika kita mendapatkan berita kehilangan, kita akan mengagetkan tubuh kita dan memberikan sinyal ke otak kita untuk memproduksi hormon stres. Hormon stres ini nggak seperti hormon stres pada umumnya, tapi hormon stres ini berkelanjutan, jadi cukup intens. Karena terlalu stres, kebanyakan orang imun sistemnya menurun. Jadi ada yang rentan sakit seperti orang tua yang suami atau istrinya itu meninggal, dan kemudian dia yang ikutan meninggal juga karena sistem imunnya tiba-tiba ngedrop. Ketika kita mendapatkan berita dan kita terlalu stres, otak yang paling aktif adalah otak bawah. Otak bawah ini adalah otak yang paling primitif yang kita punya. Dia itu berfungsi untuk bertahan hidup atau survival, sehingga mempengaruhi ketakutan kita yang berlebihan. Kita takut akan bertahan hidupnya kita, bagaimana nasibnya kita, bagaimana nasib orang-orang sekitar kita, orang-orang yang ditinggalkan. Sedangkan otak yang di atas, otak yang rasional dan mengontrol emosi itu tidak begitu aktif. Sehingga ketika kita sedang berduka, kita sangat sensitif dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kita gampang emosi dan temperamental. Seiring berjalannya waktu, stres yang berkelanjutan, kita mulai
merasakan kesedihan yang mendalam, bahkan sampai depresi. Nah, depresi ini akan mengganggu pola tidur dan kognitifnya kita. Makanya di proses berduka tadi ada fase depresi. Nah, waktu berduka ini bermacam-macam. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih lama daripada yang satunya, ada yang lebih cepat daripada yang lain. Tapi rata-rata orang akan masuk ke fase acceptance atau penerimaan sekitar 1 tahun setelah kejadian. Nah, itu proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Sumber informasinya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan kita akan masuk ke bagian bercerita. Menurutku, kehilangan itu ada 2 jenis. Ada kehilangan sesuatu yang lebih materialistik, ada kehilangan seseorang atau makhluk hidup lainnya. Kita bahas yang kehilangan sesuatu dulu, karena itu lebih gampang. Nanti aku ceritain kenapa lebih gampang. Kehilangan sesuatu itu seperti kehilangan barang, kehilangan event, kehilangan sesuatu yang kita punya, tapi bukan berupa orang atau berupa makhluk hidup. Seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, dan lain-lainnya. Walaupun tadi saya bilang lebih mudah daripada kehilangan seseorang, tapi bagi orang yang belum pernah kehilangan seseorang, akan merasa sakit yang sama ketika kehilangan sesuatu. Sehingga saya tidak merendahkan orang-orang yang merasa bahwa kehilangan sesuatu itu adalah akhir dunia. Contohnya seperti yang saya alami, saya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ini saya rasakan setelah kehilangan seseorang, makanya saya bisa bilang kehilangan pekerjaan itu bukan sesuatu hal yang besar bagi saya. Saya kehilangan pekerjaan karena waktu itu kontrak saya diberhentikan oleh atasan saya. Waktu saya menerima berita itu, saya tidak respon negatif karena bagi saya sudah merefleksikan diri bahwa performance saya tuh tidak sebaik sebelumnya. Walaupun saya termasuk senior di tempat itu, saya sudah melalui beberapa fase dari perusahaan itu sampai akhirnya perusahaan itu bisa rapi, baik dari segi operasional maupun struktural. Saya mendokumentasi pengalaman saya itu di YouTube personal saya, di mana saya akan posting video ini juga. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dari respon yang saya lakukan. Saya pernah dengar sebuah perkataan seseorang bahwa hidup ini harus dihancurkan dulu untuk bisa menerima hal baru. Kenapa dihancurkan? Mungkin saya bikin ibarat yang lebih sederhana. Ketika kita mempunyai banyak hal di dunia materialistik ini, tangan kita tuh penuh. Kita tidak bisa menerima hal baru lagi. Padahal kita berdoa untuk hal yang baru atau hal yang lebih baik. Bagaimana kita bisa menerima hal baru kalau tangan kita tuh masih penuh? Maka dari itu, Tuhan atau semesta akan mengurangi beban tangan kita satu persatu. Walaupun itu rasanya menyakitkan, tapi itu berfungsi untuk membuat tangan kita siap untuk menerima apa yang kita harapkan.
Jadi tangan kita yang penuh ini harus dikosongkan dulu untuk siap menerima sesuatu yang baru atau yang lebih baik. Proses penerimaan itu cukup lama jika kamu belum pernah merasakan kehilangan. Tapi kehilangan sesuatu itu masih bisa diatasi. Kita ngobrol dengan teman, dengan kerabat, itu bisa mengurangi beban emosi kita. Dan lagi pula, hal-hal yang materialistik itu tidak akan dibawa mati. Jadi, silakan berproses dan sadari kalau itu hanya duniawi saja. Kehilangan sesuatu udah, kita lanjut ke kehilangan seseorang. Mungkin yang butuh waktu tenang, waktu istirahat, silakan ambil jeda, pause podcast ini karena kehilangan seseorang ini cukup berat dan emosional. Jadi persiapkan diri. Saya akan mulai dari pengalaman pribadi dulu. Pertama kali saya kehilangan itu ketika saya kehilangan kakek saya. Kakek saya ini cukup baik dan disayangi oleh satu keluarga. Ketika almarhum meninggal, banyak yang sedih, tapi anehnya saya tidak bisa merasakan sedih. Ibu saya cukup berduka, tapi bapak saya mencoba menenangkan ibu saya. Bisa dibilang saya respon freeze. Ibu saya alhamdulillah sehat. Dia bisa mengekspresikan emosinya. Dan bapak saya termasuk yang flight karena tidak nyaman dengan tangisan atau kesedihan. Sampai ke kuburannya pun saya masih mati rasa. Lalu 2 tahun berikutnya saya tiba-tiba nangis tanpa alasan. Yang saya tahu itu adalah tangisan yang saya ekspresikan sejak almarhum meninggal. Jadi saya menyangkal bahwa ini kesedihan dari kehilangan kakek saya. Kehilangan kakek saya ini cukup memberikan trauma di keluarga. Sempat terjadi konflik, tapi tidak berlarut-larut. Dan setelah 3-5 tahun kemudian, hidup kita sudah baik-baik saja. Kita sudah memasuki penerimaan. Tapi penerimaan ini tidak semulus yang kalian kira bagi saya. Buktinya kemarin saya masih merasakan trauma yang salah satu alasannya adalah karena kehilangan kakek saya. Kira-kira ceritanya seperti itu. Kehilangan yang saya alami tidak hanya kehilangan kakek saya, tapi juga kehilangan teman hayalan saya, yaitu halusinasi, dan kehilangan lainnya yang tidak bisa saya bagikan secara publik. Dari kehilangan ini, saya belajar untuk bisa menghargai waktu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, karena saya tidak tahu kapan kita berpisah untuk selamanya. Selain kita
menghargai kebersamaan kita, dan sewaktu-waktu kita berpisah, kita bisa pergi ke profesional, baik itu psikolog atau psikiater. Karena ketika kita datang ke psikolog atau psikiater, kita akan dibantu dengan terapi-terapi yang membantu kita untuk memproses emosi kita, memproses kesedihan, memproses cara pandang kita, dan pulih dari beban-beban emosi yang kita rasakan. Kalau kalian takut ke profesional karena takut dianggap sakit jiwa, mungkin kalian bisa lebih ke arah spiritualitas seperti human design dan meditasi. Human design ini bisa memberitahu kita tentang luka batin apa yang kita bawa dari lahir. Luka batin yang ada di human design itu ada repressive, denial, shame, rejection, guilt, dan separation. Kamu bisa reach out ke human design reader atau ke Selaras lewat DM atau lewat komen Selaras. Karena human design ini hanya memberitahu apanya, jadi kita melakukan bagaimananya itu dengan metode modalitas spiritual yang lain. Contohnya seperti meditasi, breathwork, dan lain sebagainya. Apapun itu caranya, kamu sebisa mungkin cari bantuan untuk memproses emosimu. Karena jika kita tidak mengatasinya dengan baik, emosi itu akan tertanam di tubuh kita dan kita akan mengalami yang namanya psikosomatis. Kita sudah di penghujung podcast di episode grief ini. Sekarang aku mau tahu, berdasarkan proses duka tadi, kamu sedang di fase yang mana? Ada denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Kamu yang mana? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti podcast ini. Follow Instagram dan TikTok di @selaras.app. Sampai jumpa di episode selanjutnya.